Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijrah wa ta'an qawmin fama'il aqal kula hijabin min syahadil jahat hatta radat lahum sumusul ma'rifah rahum muqaddarabiha munkasirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak pengurus Mushola Darul Qulub beserta seluruh jajaran pengurus. Seterusnya yang kita hormati para nenek mama kami, alim ulama, jadi pandai, pemuka-pemuka masyarakat, suluh bidang dalam negara. Baik-baik kayu gadang di tanah kutu, bodek limbagu mata, berahat cupak jogantang, kaipun karipalaku. Batangnya pakai basanda, dahannya pakai balimbro. Kok tahu beliau kejadiannya, kok bengkok beliau keluarnya. Seterusnya kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu kami, pondok kandung, majelis taklim, limpate rumah Nanggadang, Sumarak di Tanah Kutu, hiasan ada di dalam negara. Kebaik berkebatannya, kepulang berkebalan itu. Terusnya adik-adik kami generasi muda Islam, pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara, serta beliau Rijalul Haq. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Terusnya anak-anak kami beserta pesantren Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi di mushola yang kita cintai ini. Umumnya kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai detik ini, malam ini, hari ini Allah masih menitipkan kepada kita nikmatnya yang luar biasa. Baik itu nikmat hayat atau nikmat kehidupan, nikmat tawil umur, panjang umur, nikmat sahih dan jasad, kesehatan badan, lahir dan batin, sehat itu alhamdulillah. Banyak nikmat-nikmat Allah nenekin kawan. Kalau sekiranya disuruh oleh Allah awak menghitung nikmat, la tahsuha, awak tak sanggup. Walaupun dijadikan ranting-ranting kayu yang ada di alam sebagai pulpen, dahan-dahan sebagai kertas, dan air laut sebagai pena, tak sanggup. Suatu kewajiban bagi kita adalah untuk mensyukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kita berterima kasih, kita syukuri, yakin dan percayalah kata Allah, la azidan, aku tambah kata Allah. Tetapi apabila kamu tidak mensyukurinya, inna adzabi lasyadid,
hanya hazardku amat tinggi. Alhamdulillah, wujud syukur awak ke Allah, wa langkahkan kaki, wa ayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ko dalam rangka takarub ilallah, mendaki diri sedekat-dekatnya hanya kepada Allah. Karena kesenangan yang luar biasa, kesenangan yang tak bisa dilukiskan dengan tinta dan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata adalah kesenangan yang kita dekat dengan Allah. Qori ilallah. Alhamdulillah. Wa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita kerjakan dan akan kita kerjakan diterima oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat bersampulkan salam selalu tercurah buat Nabi besar Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang kita cintai, seorang Nabi yang jadi idola dalam kehidupan kita dan telah menyelamatkan umat manusia dari minaz zulumat ila nur demi tercapainya kebahagiaan yang kita harapkan. Walaupun lebih kurang 14 abad beliau telah meninggalkan kita, beliau sangat cinta kepada kita, beliau sangat sayang kepada kita. Dan sebuah hadisnya beliau mengatakan, taraktu fikum amrayn lam tadilu abada wa in tanasaitum kitabullah wa sunnah rasul. Setelah aku tinggalkan dua pedoman hidup kepadamu wahai umatku, tidaklah aku akan hujan, tidaklah akan panik, malam ambillah jadi bantah, siang ambillah jadi tungkik, yakni Al-Quran dan Sunnah. Pegang erat, genggam teguh, insyaallah kita akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu mari kita berselawat kepada beliau dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu, bahwasanya pelaksanaan Siyam Ramadan dan Qiyam Ramadan hampir berakhir. Bapak Ibu, tentu kita telah merasakan bagaimana nikmatnya ibadah-ibadah selama atau mulai dari awal Ramadan sampai hari ini. Luar biasa kenikmatan-kenikmatan ibadah, luar biasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di 10 terakhir ini luar biasa kita berkacau kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah tarawih rahimakumullah. Agar apa? Agar ibadah-ibadah yang kita kerjakan, baik Siyam Ramadan, Qiyam Ramadan, ataupun ibadah-ibadah yang lain, baca Quran, sedekah, agar apa? Agar berbuah dalam kehidupan. Ibarat waktu nanam lagu, tentu itu tanam lagu yang kita harapkan adalah buah. Ibarat bertanam-tanam padi, yang kita harapkan adalah buah. Begitu juga seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan, tak lain dan tak bukan mengharapkan buah dari ibadah itu yang akan kita bawa ke 11 bulan yang akan datang. Kalau kita lihat mana buah dari ibadah yang kita laksanakan selama Ramadan. Pertama, lunak hati yang keras. Jamaah tarawih rahimakumullah, seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan dan kita kerjakan yang tujuan tak lain dan tak bukan adalah untuk kebersihan hati. Jaga ribuan waktu lain. Karena hati yang keras itu kehadiran terperdaya oleh syaitan, sulit menerima agama Allah. Sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi, tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 208, itu ajakan yang luar biasa Allah sampaikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu bisilmi kafah. Kalau kita betul-betul merasakan lezatnya iman, manisnya iman, lezatnya ibadah, manisnya ibadah,
udkhulu bisilmi kafah, masuklah kamu ke dalam agama Allah betul-betul masuk. Jangan separuh-separuh bahwa masuk agama Allah, ya betul-betul masuk. Kalau kita lihat orang sufi itu luar biasa, dia istilahnya batang gunai bajajam turun, ada bersyariat, ada bertarikat, ada berhakikat, ada berma'rifat. Ini luar biasa. Jadi agama Allah yang luar biasa, agama Allah rahmat lil alamin itu betul-betul kita laksanakan. Jadi Pak Ibu, masuklah kamu ke dalam agama Allah betul-betul masuk. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Pak Ibu, kembali. Jadi rangkaian ibadah yang kita laksanakan luar biasa kita, keteguhan hati. Yang pertama, lunak hati dan karim. Pak Ibu, di awal Ramadan kita memasuki Ramadan, itu hati kita suci, hati kita bersih. Itu makanya kata orang sufi, kata manusia itu terbagi kepada tiga. Pertama namanya qalbul maut, yang kedua namanya qalbul hayat wal maut, yang ketiga qalbul hayat. Hati yang mati, hati yang hidup itu mati, hati yang hidup ini yang kita ajar. Hati yang hidup, hati yang bercahaya, sebagaimana yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Fajr ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, hati yang bercahaya, irji'i, dipanggil oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan berdoa lagi, berdoa ini. Pada kuli ibadi, masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku. Pada kuli jannati, ini surga untukmu. Allah berikan kita surga. Bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai kelembutan hati. Jadi Pak Ibu, pertama lunak yang kasih, yang kedua terdidik dari bujuk rayuan syaitan. Jadi orang yang betul-betul istiqomah dalam beribadah selama Ramadan, siang Ramadan, qiyam Ramadan, tidak akan terpedaya oleh syaitan. Takut setan terhadap orang ini. Ini yang luar biasa. Syahwat terhindar dari bujuk rayuan setan, gak mau setan menggoda. Di saat kita membicarakan aib orang lain, ana shaim, saya berpuasa. Jadi teringat dalam diri kita, wasiat kita ada puasa, ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Nampak orang pakai kecil, orang takut ingin satu. Kenapa? Karena kita takut rusak pada puasa kita. Jadi Pak Ibu, yang kedua, yang pertama lunak hati yang keras, yang kedua terdidik dari bujuk rayuan syaitan. Dan setan menggoda orang yang fasik, Pak Ibu. Itu makanya di zaman Rasulullah, setan bertanya, hei setan, kenapa orang yang tidur nggak sanggup engkau mengganggu? Kenapa orang yang sholat engkau ganggu? Orang yang tidur itu dia akan tidur, dia berzikir, dia baca ayat, dia macam-macam dibacanya ayat, sehingga pakar kuitnya ada. Sementara orang yang sholat badannya di sana dan pikirannya entah kemana. Nah, ini setan mau menggoda. Jadi Pak Ibu, yang kedua terhindar dari bujuk rayuan setan. Yang ketiga, fahsya wal munkar. Tidak mau kita membicarakan kejelekan orang lain, tidak mau kita membicarakan aib orang lain, karena al-mu'min ikhwan, orang mukmin bersaudara. Kata Rasulullah, kun kal ain wala kun kal ain, adalah kamu seperti mata, ada kamu seperti tangan, jangan ada kamu seperti mata. Badangan, kata tangan kanan dan diundang tipu tangan kiri menggari, data tangan kiri dan diundang tipu tangan kanan, data keburunya gawi-gawian. Model itu awal koda bayu awal akan itu al-mu'min ikhwan itu seperti itu. Jangan kamu seperti mata, saki mata kanan, saki seorang sebelah kanan, saki mata kiri, saki seorang sebelah. Tidak pernah tanganku bersiaran, tidak pernah tangan bercakap, antara kanan dan kiri tidak pernah bercakap. Walaupun kanan itu elok-elok, basalah tangan kanan, dari mobil video bulan tangan kanan, tanda tangan kanan, yang kirinya bagian cleaning service. Nah, walaupun demikian posisinya tidak sama, tapi dia pandai. Kenapa? Ada cek kanan ke kiri, amanah. Nah, memang salah.
nanti ambo pergi ke toko jam, ambo balik jam rancak, kau pakai di kiri. Itu pandai ya. Kemudian ambo pergi ke toko cincin, ambo balik nanti cincin apa? Jadi pandai-pandai ya. Pak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu kalau lain modal itu tidak ampuh membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian yang sampai selalu rindu kepada Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, yurente hati Allah. Lalu muazzin main bau. Allah main bau melalui suara muazzin. Kita tinggalkan urusan dunia, kita langkahkan kaki, ayunkan tangan menuju masjid, menuju musola, berdekat takarrub ila Allah. Karena kita sadar Pak, dari mawa sedang berada di mawa kembali ke mawa. Awal dari Allah sedang berada di dunia Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi oleh sebab itu bahwasanya kalau itu latah ke Allah melalui meretik hati tadi itu memang panggilan Allah luar biasa. Kemudian yang terakhir mengharapkan ridha Allah. Allah kalau tidak ridha hidup di muka buminya untuk awal ibu, karena keredaan Allah lah yang kita cari. Baik Bu, awal jadi cukup dari Allah tidak ada dan kurang oleh. Dan Nabi pun seperti itu sebagaimana kita bilang tadi, lah ditinggal Al-Quran, lah ditinggal hadis. Mari baca Al-Quran. Selama Ramadan luar biasa, apalagi zaman nuzul kemarin luar biasa. Bagaimana kita mencintai Al-Quran? Alif Lam Mim, Allahu bi muradi, Allah yang menentukan maksudnya. Zalikal kitab, ini Al-Quran la raiba fi, jangan ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ragu Al-Quran, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, jika ada kamu berada dalam keraguan, ragu jawab Al-Quran kau, faktu bisuratin min misli, coba kamu bikin Al-Quran yang seorang dikuat kata Allah. Waduh suadaku min dunillah, coba kamu panggil suada kamu daripada Allah. Kamu mau ikut Tuhan lagi kalau tidak kuat menciptakan langit bumi, kamu mau panggil lagi. Baik kubera Allah terhadap siapa? Terhadap orang yang malas baca Al-Quran, terhadap orang yang tidak mampu menjadikan Al-Quran sebagai sifat, sebagai obat. Baik Bu jamaah rahimakumullah. Bahkan kata Allah dalam surah Al-Baqarah luar biasa, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Nanti dia yang di hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang yang utang. Maka berkata dia di saat itu, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku bersama orang yang utang, sementara aku ya Allah dulu melihat. Kata Allah, memang kamu melihat, memang kamu mendengar, memang kamu berbicara luar biasa lantang pembicaraanmu, tapi pada hari itu kamu melupakanku, maka pada hari aku melupakanmu. Baik Bu, jadi oleh sebab itu banyak hikmah-hikmah yang lain. Mari kita bawa ke 11 bulan yang akan datang. Pertama, kelunakan hati. Yang kedua, terhindarnya kita dari bujuk rayu setan. Yang ketiga, gak mau kita membicarakan kejelekan orang lain. Yang keempat, kerinduan kita kepada Allah selalu kita pupuk. Kemudian yang kelima, kita sadar yang kita harapkan di muka bumi Allah ini adalah keredaan dari Allah, keredaan dari Allah. Baik Bu, kita nak lama-lama hidup di dunia kodoh. Dunia makamu kolil. Dunia adalah kesenangan yang sebentar. Dunia lembut balaik. Dunia adalah permainan dan senda gurau. Barang adalah kakai wawa, barang adalah tinggi pakai awak. Awakku terbagi tiga. Mana tiga? Pertama milik Allah, yang kedua milik mulai, yang ketiga milik awak dan untuk awak. Nah milik Allah, milik Allah adalah roh. Di bawah yang di roh di Allah tinggal jasad lain. Berlaku firman Allah dalam surah Toha, minha khalaqnakum, dari tanah awak dijadikan, wa minha nu'idu, dan papadun tanah awak dikembalikan. Roh lah diambil dari Allah, jasadlah kembali ke tanah. Mayat awak yang untuk awak tak lain dan tak bukan adalah amal. Inilah yang membantu kita. Jadi oleh sebab itu kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan amal selama bulan Ramadan diterima oleh Allah dan bisa kita bawa ke 11 bulan yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.